Benar saja, di sana dia melihat untanya tergeletak bersimbah darah. Di samping untanya masih ada pemilik kebun kurma sambil memegang sebilah pedang. Kemudian ia bertanya kepada pemilik kebun tersebut, "Mengapa unta saya bisa seperti ini?" Ternyata pemilik kebun ini pun emosi. Kemudian ia katakan kepada pemuda ini, "Aku tidak mau tahu, untamu tak akan kuganti," katanya. "Dan segala kerugian apa yang diperbuat dari untamu itu terhadap kebun-kebunku ini, maka engkau harus menggantinya sekarang juga." Maka mendengar pernyataan orang tua ini, pemuda ini tersulut emosinya. Kemudian ia mengambil sebongkah batu, lalu ia lemparkan ke muka pemilik kebun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada zaman Khalifah Umar ibnu Khattab, Khalifah kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada pemuda yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika, pemuda ini dalam perjalanan, lalu berkumandanglah azan zuhur di Masjid Nabawi. Maka pemuda ini pun mampir ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Sampailah dia di depan Masjid Nabawi, lalu ia ikatkan untanya tersebut ke pohon kurma yang ada di depan Masjid Nabawi tersebut. Kemudian dia tinggalkan untanya, lalu ia pergi berwudu dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Akan tetapi tali yang dia ikatkan di untanya tadi tidaklah begitu kuat, sehingga untanya pun lepas. Kemudian unta itu berlari ke sana kemari. Sampailah di penghujung jalan, unta ini masuk ke dalam perkebunan kurma yang baru saja ditanam. Maka habislah seluruh kebun kurma yang baru saja ditanam. Melihat apa yang terjadi, maka pemilik kebun kurma ini pun keluar dari pondoknya. Dilihatnya unta itu, kemudian ditunggunya kapan unta itu terpojok. Maka dia akan menebas leher unta tersebut, karena ia sudah merasa emosi. Ternyata benar, setelah unta ini berlari ke sana kemari, sehingga unta itu pun terpojok. Dia cabut pedangnya, kemudian ditebas leher unta tersebut. Unta tersebut pun jatuh, bersimbah darah dan tak bernyawa lagi. Maka setelah pemuda ini selesai melaksanakan sholat zuhur, dia pun kembali ke tempat di mana ia mengikat untanya tadi. Ternyata dia bingung. Dilihatnya untanya tidak ada di tempat yang ia ikatkan tadi. Maka ia bertanya ke sana dan kemari, apakah ada yang melihat kemana untanya berlari? Kemudian salah seorang menunjukkan. Dia memberitahukan kepada pemuda tersebut bahwa untanya berlari ke ujung jalan. Kemudian pemuda ini pun bergegas ke tempat yang ditunjuk oleh seseorang tadi. Di sana dia melihat kebun kurma, maka masuklah ia ke tempat kebun kurma tadi untuk mencari untanya. Benar saja, di sana dia melihat untanya tergeletak bersimbah darah. Di samping untanya masih ada pemilik kebun kurma sambil memegang sebilah pedang. Kemudian ia bertanya kepada pemilik kebun tersebut, "Mengapa unta saya bisa seperti ini?" Ternyata pemilik kebun ini pun emosi. Kemudian ia katakan kepada pemuda ini, "Aku tidak mau tahu, untamu tak akan kuganti," katanya. "Dan segala kerugian apa yang diperbuat dari untamu itu terhadap kebun-kebunku ini, maka engkau harus menggantinya sekarang juga." Maka mendengar pernyataan orang tua ini,
pemuda ini tersulut emosinya. Kemudian ia mengambil sebongkah batu, lalu ia lemparkan ke muka pemilik kebun tersebut. Ternyata dengan takdir Allah, pemilik kebun kurma itu pun jatuh dengan wajah yang terluka parah, bersimbah darah. Dan kemudian pemilik kebun kurma ini pun mati. Selang beberapa waktu, barulah pemuda ini sadar. Ternyata apa yang diperbuatnya adalah salah. Ia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Kemudian dia angkat jenazah pemilik kebun kurma ini. Ia tanyakan kepada orang-orang sekitar, di mana rumah pemilik kebun kurma tersebut. Maka kemudian salah seorang menunjukkan di mana rumah pemilik kebun kurma ini berada. Sampailah di rumah pemilik kebun kurma ini, ternyata di dalam rumah pemilik kebun kurma tersebut terdapat anak muda yang gagah dan kuat. Kemudian ia ceritakan semua kejadiannya dari awal sampai akhir. Lalu pemuda itu pun berkata, segala yang terjadi akan aku pertanggungjawabkan. Aku siap menerima hukuman. Aku siap menerima hukuman apapun itu. Kemudian mendengarkan apa yang dikatakan pemilik unta tadi, anak pemilik kebun kurma ini ternyata tidak langsung emosi. Dan ia mengatakan, kita selenggarakan pemakaman jenazah ayahku. Kemudian setelah itu engkau harus bertanggung jawab di depan Khalifah Umar bin Khattab. Maka pemuda pemilik unta itu berkata, aku akan bertanggung jawab atas apa yang telah aku perbuat. Maka selesai pemakaman diselenggarakan, kedua orang ini menuju Khalifah Umar bin Khattab. Sesampainya di sana, anak pemilik kebun kurma ini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ayahku telah dibunuh oleh pemuda ini. Aku harus meminta keadilan. Maka ketika Umar melihat pemuda yang telah membunuh pemilik unta tersebut, seakan ia tidak percaya atas apa yang sudah diperbuat pemuda ini. Berkali-kali Khalifah Umar bertanya, betulkah engkau yang sudah membunuh ayahnya, wahai pemuda? Tanya Umar. Kemudian pemuda tersebut mengatakan, betul Khalifah, aku sudah membunuh ayahnya. Kemudian Khalifah bertanya, adakah saksi yang melihat perbuatanmu? Maka pemuda tersebut mengatakan, tidak ada saksi yang melihat perbuatanku. Akan tetapi aku yakin Allah melihat. Allah melihat apa yang telah aku perbuat. Maka aku harus bertanggung jawab. Jawab pemuda tersebut, menyesali perbuatannya. Maka Khalifah Umar berkata, orang yang membunuh maka hukumnya harus dikisos. Maka pemuda itu mengatakan, apapun yang telah menjadi hukuman yang telah ditentukan oleh syariat Islam, maka aku terima. Akan tetapi pemuda itu mengatakan kepada Khalifah Umar, sebelum aku dikisos, aku ingin minta izin keluar kota Madinah selama 3 hari. Kemudian Khalifah Umar heran dengan permintaan pemuda ini. Lalu ia bertanya, apa yang ingin kau perbuat? Maka pemuda ini pun menjawab, aku memiliki harta yang cukup banyak. Akan tetapi aku tidak mempunyai ahli waris dan keluarga. Maka sebelum aku dikisos, nanti aku ingin membagikan seluruh hartaku kepada fakir miskin di daerah tempat tinggalku. Setelahnya selesai menunaikan semua hajatku, maka aku akan kembali ke kota Madinah untuk dikisos. Maka kata Khalifah Umar, tidak bisa seperti itu. Engkau tidak boleh lagi keluar dari kota Madinah. Karena ketika nanti engkau keluar, belum tentu engkau akan kembali ke kota Madinah untuk dikisos. Kecuali ada satu orang yang berani menjaminkan akan dirimu untuk menggantikan dirimu. Ketika engkau tidak kembali ke kota Madinah, maka orang yang menjaminkan akan dirimu inilah yang akan dikisos. Maka pemuda tadi berkata, sepertinya sulit Khalifah. Aku tidak mempunyai siapa-siapa di sini, tetapi aku mempunyai Allah sebagai penjaminku, kata pemuda tadi. Tiba-tiba
dari belakang kerumunan dengan suara yang lantang. Dia mengatakan, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Orang-orang di sana pun menoleh ke belakang. Siapa pemuda itu? Ternyata ia adalah Salman Al-Farisi. Umar pun berkata, "Engkau belum mengenalnya, wahai Salman. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Aku memang tidak mengenalnya, tetapi mendengar dia berkata, Allah adalah jaminannya, maka bergetar hatiku. Aku yakin dengan janji yang ia buat," jawab Salman. Maka akhirnya pemuda ini pun diizinkan Khalifah Umar untuk keluar kota Madinah selama 3 hari. Dan Salman Al-Farisi pun dijadikan sebagai jaminannya. Hari pertama berlalu, belum ada tanda-tanda pemuda ini untuk datang. Begitupun hari kedua, dan masuk hari yang ketiga, ditunggu-tunggu pemuda ini tak kunjung juga datang. Maka anak pemilik kebun kurma ini pun mengadu kepada Khalifah Umar. "Wahai Khalifah, aku tidak mau tahu. Ayahku telah terbunuh. Siapa yang telah menjaminkan dirinya untuk pemuda itu? Maka ia harus menunaikan janjinya kepadaku," kata pemuda yang ayahnya terbunuh itu. Maka Salman Al-Farisi pun maju menghadap Khalifah Umar. Ia buka jubahnya, kemudian ia menjulurkan lehernya untuk dikisos. "Laksanakanlah, karena ini sudah menjadi janjiku," jawab Salman Al-Farisi. Maka saat leher Salman Al-Farisi hendak ditebas, ternyata sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Terdengar suara pemuda itu memanggil dari kejauhan, "Aku datang, aku kembali untuk memenuhi janjiku," dengan peluh keringat dan suara yang tersengal-sengal. Akhirnya dia pun tiba di tempat tersebut. "Maafkan aku, Amirul Mukminin. Aku terlambat. Aku memacu tungganganku dengan cepat tanpa henti, sehingga tungganganku tewas di gurun. Aku berlari tak kenal lelah dari atas bukit menuju tempat ini." Lalu Umar berkata, "Mengapa engkau susah payah untuk kembali ke sini? Bukankah bisa saja kau kabur dan pergi jauh, agar kau terbebas dari hukuman kisos ini?" "Aku kembali agar jangan sampai ada orang yang mengatakan, di kalangan kaum muslimin ada seseorang muslim yang tidak menepati janjinya," jawab pemuda itu. Lalu Khalifah Umar dengan mata yang berkaca-kaca dan terharu mendengar cerita yang penuh dengan tanggung jawab dari pemuda ini. Lalu Khalifah Umar pun berkata kepada Salman Al-Farisi, "Lalu kau Salman, mengapa engkau rela menjadi jaminan untuk pemuda ini? Padahal kau kan tidak mengenalnya." Lalu Salman berkata, "Agar jangan sampai ada yang mengatakan, di kalangan kaum muslimin tidak ada rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Mendengar ini, banyak orang-orang yang hadir di sana terharu dan menangis. Lalu pemuda yang ayahnya telah terbunuh itu pun mengatakan kepada Khalifah Umar dan semua hadirin yang hadir di sana, "Wahai Amirul Mukminin dan kalian semua yang hadir di sini, dengarkanlah. Aku telah mencabut tuntutanku kepada pemuda yang telah membunuh ayahku. Mengapa? Agar jangan sampai ada yang mengatakan, di kalangan kaum muslimin tidak ada rasa kasih sayang dan saling memaafkan." Allahu Akbar, jawab semua yang hadir di sana seraya terharu. Maka pecahlah tangis bahagia di sana. Dalam kisah ini ada 3 poin penting yang dapat kita ambil hikmahnya dari kisah di atas tadi. Yang pertama adalah harus menahan amarah kepada orang lain. Ternyata sesoleh apapun kita, sebanyak apapun ibadah kita, setinggi apapun ilmu kita, pangkat dan jabatan apapun yang kita miliki, ketika marah merajalela merasuki tubuh kita, maka hilanglah soleh kita,
hilanglah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantaslah ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, apakah amalan yang ringan dilakukan akan tetapi ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah menjawab, la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, karena engkau pasti akan mendapatkan surga. Ternyata perihal yang ringan pun dapat membantu kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi orang yang tidak mampu menahan amarahnya, maka akan mendapatkan kezaliman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita yang mungkin memiliki amarah yang tidak teratur, maka di dalam Islam dianjurkan untuk menahan amarah kita kepada orang lain. Bukan berarti kita tidak boleh marah, akan tetapi marah itu ada tepat dan tempatnya. Rasulullah mengajarkan kita, ketika kita emosi ataupun marah dalam keadaan berdiri, maka kita dianjurkan untuk duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, maka dianjurkan untuk berbaring. Ketika masih juga marah dalam keadaan berbaring, maka kita dianjurkan untuk berwudu dan melaksanakan sholat sunnah untuk meredam marah tersebut. Kemudian yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dalam kisah di atas, bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong antara sesama umat muslim. Terlebih lagi dalam urusan takwa, urusan untuk meringankan beban orang lain, sesama umat muslim sangat dianjurkan. Bahkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 7 golongan yang nanti tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya yaitu orang-orang yang selama hidup di dunia meringankan beban saudara-saudaranya dengan menolong sesama umat Islam. Maka kita harapkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sifat saling maaf memaafkan. Karena saling maaf memaafkan antara umat Islam sangat dianjurkan. Dalam Al-Quran disebutkan, salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wal'afi anin nas, sanggup saling maaf memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Semangat menebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.